It's curhat time. Dan balik lagi ke ngelantur. Oke guys, kan biasanya yang ngomongin film itu Timothy ya, yang jago film, yang sangat kritikus ya. Nah, kemarin gue coba ngomongin film juga dan ya gue admit sih, jelek banget dan gagal. Ya, tapi ya hari ini kan kita ngomongin game nih. Suatu hal yang gue sangat mengenal dan expert ya. Oke, hari ini kita bakal ngomongin Overwatch 2 nih. Game yang baru dirilis kemarin 4 Oktober tahun 2022. Nah, buat kalian yang nggak tahu nih, Overwatch 2 itu adalah sebuah game yang dirilis dari game yang namanya Overwatch 1 ya. Yang dirilis pada tahun 2016. Pas itu, Overwatch 1 itu sangat populer guys. Dia bener-bener kayak on the peak ya. Dia itu dijulukan sebagai The Team Fortress 2 Killer. Karena dengan similaritas mereka yaitu team-based hero-centric shooters. Oke. Jadi cerita itu ada tim A dan tim B yang saling berantem dengan beberapa hero yang mempunyai abilities yang berbeda-beda. Nah, pas awal ini Overwatch 1, mereka tuh sangat populer, gila. E-sports tertinggi itu waktu itu Overwatch 1. Kan kalau mau nonton e-sports ya paling populer antara Overwatch 1 atau Dota 2 atau League of Legends, antara tiga itulah. CSGO, bahkan CSGO itu juga lagi climbing waktu itu. Nah, bahkan mereka itu juga nge-overtake Team Fortress 2 di player count base-nya. Nah, kalau gitu kapal satu bisa gagal kan? Nah, karena ini guys, mereka itu metanya itu sangat boring ya. Dari yang gua pelajari ya di YouTube, di forum-forum, karena ada dua tank di sebuah tim, jadi dia itu susah banget saling ngebunuh nih guys. Jadi itu pada apa ya, nembak, ntar tank yang satu gol, gue lo, tank yang kedua maju, apa lu? Terus yang terakhir tuh di-heal lagi nih sama supportnya. Gitu terus aja guys, sampai satu mati, baru ada bolongan, baru maju. Antara itu atau mereka semua save ulti mereka, baru mereka ulti bareng-bareng tuh, baru nge-push. Karena itu game itu jadi sangat boring, sangat slow pace dan frustrating ya menurut gua. Nah, karena itu Blizzard itu juga mulai belajar nih guys dari mistake mereka. Kali ini di Overwatch 2 ya guys, kalau kalian nggak tahu, dari 6 player ya, jadi 5 doang. 5. Dari situ 5 itu buat kompetitif at least. Ada satu tank nih, tanknya dari 2 jadi 1. 2 DPS sama 2 support juga. Nah, menurut gue ini, this is a really good change that will increase the pace of the game. Yang bakal bikin lebih seru, karena tanknya cuma 1. Tanknya 1 jebol, wah udah, tim musuh itu harus kabur. Harus bener-bener simpen diri mereka buat tanknya respawn. Kalau nggak mereka juga mati itu. Nah, itu juga kapal Overwatch 1 bisa turun juga karena meta-meta yang apa ya, sama aja gitu loh. Biasanya tuh balancing agency itu sangat apa ya, cuma disentil-sentil doang, kayak nggak berubah, itu nggak drastis gitu loh. Jadi kayak game itu feelnya tuh dari awal 2016 sampai waktu itu kapan terakhir 2018 kalau nggak salah, atau 2019, tapi gue lupa, itu feelnya masih sama. Orang yang baru retire 2016 misalnya, balik lagi main di 2018, mereka masih jago karena matanya nggak berubah. Nah, ini yang bikin game itu orang itu kayak udah bosen, udah capek gitu. Makanya juga popularity turun dan lain-lain. Nah, lanjut nih, Blizzard itu berani-beraninya nge-relaunch Overwatch 2 jadi free to play. Dari gamenya yang dulu sekitar $20 kalau salah gua, seingat gua, yaitu sekitar 300 ribuan ya di rupiah, jadi gratis untuk dimainin. Nah, auto lah ya. Dulu gue juga sempet tertarik sama Overwatch 1, tapi karena bayar dan lumayan mahal, jadi kayak kan gue ya orang Cina ya, cipe dikit ya. Itu ya gue nggak sudi gitu keluarin segitu buat game yang gue belum tentu gue suka. Nah, tapi karena free to play, gue sama temen-temen gue nih langsung gas coba aja lah ya. Nah, pas kita coba nih awal-awal nih, masa pertama nih ya, pas launching itu yang sangat rough. Kita nunggu ya loading buat masuk ke gamenya aja ya nih, itu 10 sampai 15 menit. Bayangin, kalian belum main loh, kan belum queue buat game, kalian cuma mau masuk ke main menu gamenya itu
sampai 15 menit loh. Nah, tapi ini kita Asia, di server Asia ini mendingan tahu. Di server Amerika itu, yang gue denger dari Reddit, terus kita berapa guys? 3 sampai 4 ya, jam, bukan menit, jam. Bayangin, kalian mau main satu game, belum queue match, belum apa-apa, mau masuk ke main ini aja, 3 sampai 4 jam. Gila banget sih, itu bener-bener kacau men tuh. Aduh, Blizzard kenapa ya tuh servernya nggak stabil kayak apa kayak. Nah, satu cara mereka untuk mengcounter ini, untuk menghindari bots nih, mereka tuh mewajibin semua orang pakai nomor telepon buat daftar akun ke Overwatch 2. Nah, yang gak logisnya itu, orang-orang yang sudah main Overwatch 1 juga disuruh gitu. Bayangin, kayak kalian udah bayar game itu, terus kayak tiba-tiba kamu main Overwatch 2, oh gue mau main lagi nih game yang gue udah beli dulu nih. Kan disuruh daftarin HP-nya, kan mager gitu, harus dengan OTP kayak segala kayak. Aduh, capek banget. Tapi untungnya dalam beberapa jam mereka fix itu lah. Jadi cuma orang-orang baru ya nih yang perlu daftar HP. Itu gue misalnya agak gak masalah sih. Ya udah, buat nge-prevent ngebot. Nah, setelah itu ya guys, saat kita masuk nih. Nah, gue bakal ngomongin gameplay-nya nih. Nah, gameplay kan emang tim shooter ya kan. Itu menurut gue seru banget sih. Gila. Ini kan tadi kan dari gue roasting nih Overwatch 2, gue sekarang nge-praise lah ya. Menurut gue itu gila. Pas gue masuk itu, ya of course, I pick Soldiers and Reset, you should. Karena itu karakter yang paling gampang, di PS paling gampang. Kalian nggak usah perlu tahu gimana cara kerjanya, yang penting heal, shift, sprint, tembak aja. Itu aja, paling simple sih. Dan dia kuat juga. Nah, pas gue main itu, wah gamenya itu apa ya? Karena gamenya ringan ya, gue main di laptop gue yang ya cukup kuat, tapi yang main Apex masih nggak stabil 100 lah ya. Itu di Overwatch, wah stabil guys, 200 sampai 300 FPS. Menurut gue ini game itu optimasinya bagus banget dan tidak ngedrop sama sekali pun. Mau sehektik apapun nggak ngedrop. Itu menurut gue itu oke banget. Dan masalah server, cuman awal-awal doang sih. Gue main di server Asia ya, ping gue itu sekitar 90-an. Dah, itu udah nggak logis ya. Server Asia 90. Kayak gue main di server Australia tuh kayak bener-bener tinggi banget. Tapi setelah semingguan kemudian, ya udah fix lah, 30 aman. Nah, setelah itu gue mau bahas nih, satu problemnya juga nih. Kita kan udah muja Overwatch ini ya. Balik lagi nih ke roastingnya nih. Nah, bayangin, ada bug ya, oke lah, ada bug di satu hero atau legendnya namanya Bastion, satu favorit gue juga. Ada bug di mana ulti dia itu infinite, nggak bisa dihenti-hentiin. Oke, bugnya agak severe ya, agak game changing. Oke, mereka keluarin Bastion dari karakter listnya, jadi nggak ada, benar-benar hilang dia, puff gitu. Nah, menurut kalian tuh ya tembak itu berapa hari sih? Berapa minggu gitu ya? Berapa ya? 3-4 hari, seminggu? Enggak, guys. Bastion ya, satu hero Overwatch, OG Overwatch pertama nih, hilang selama 2 minggu, cok. 2 minggu. Bener-bener kacau banget. Gue itu heran sih kenapa bisa ya 2 minggu. Itu gila, itu gue juga apa ya, gue jadi harus belajar Sojourn karena itu tuh. Harus pindah DPS gue nih. Nah, setelah itu ada beberapa juga legend atau hero yang agak nggak balance ya menurut gue. Satu itu contohnya itu Zarya, satu tanker. Zarya itu ya orang yang jago main. Dia itu bisa dibilang susah dimati sama DPS-nya gila banget guys. DPS shift itu kan bakal kasih diri kita shield. Shield ini HP juga lumayan gede ya guys. Nah, tapi health dia emang agak rendah sebagai tank, 485 kalau nggak salah, atau pas 50, don't quote me on that. Tapi gila sih, ultinya itu gravity cannon bisa nyedot semua musuh, nggak bisa di counter guys, kecuali kalau kan Reaper ya, Reaper bisa kabur ya. Ini jedot musuh nggak bisa di counter, terus tinggal di beam aja pakai dia punya senjata. Wah gila, itu teamworknya banyak banget, dan ulti itu recharge-nya cepet banget. Menurut gue itu dia harus di nerf sih, shieldnya dikurangin, cooldownnya mungkin dipanjangin, mau ultimate-nya juga harus ditingin dikit-dikit sih. Dan juga yang keduanya ini anggap OP, Orisa. Nah, Orisa itu sebenarnya nggak se-OP Zarya menurut gue, dia juga tank nih. Orisa itu ya, kalau lo main bener, lu gak bakal bisa mati, tahu? Kayak shift-nya itu kasih dia damage reduction, oke?
E-nya dia itu nge-deflect bullets, kecuali ya beberapa projectile yang nggak bisa di-deflect, tapi ya itu cuma 1, 2, 3 biji aja lah. Dan itu bisa di-deflect sama E-nya dia. Dan senjata dia guys, nggak usah reload ya. Kan tembak-tembak aja sampai overheat ya, jangan sampai overheat sih, overheat 2 detik ya. Tapi kalau kan ya ammo managementnya, hit managementnya bagus, aman gitu. Nah, habis itu gue bakal balasnya lagi nih, bagusnya lagi nih guys, kan kasihan kan kita seling aja ya, bagus jelek. Nah, bagusnya lagi nih, menurut gue ranking sistemnya itu secara teori, oke, gue suka. Soalnya ranking sistemnya itu individual, kalian kalau mau kiap kompe ya, pertama kalian harus menang 50 game. Wah, itu baik banget ya. Tapi menurut gue itu bagus sih, soalnya biar menghindari bocah-bocah yang baru install gamenya untuk masuk kompe, itu kan nggak bener banget. Mereka harus menangin 50 game di normal mode ya. Setelah itu ranking sistemnya kan individual nih. Misalkan pilih tank, yaudah kalian harus menangin 7 game atau enggak kalah 20 game untuk dapat rank di role itu. Jadi kalau kalian bisa dapat ya gold di tank, nah di base kalian masih unrank, masih belum dapat rank, kalian bisa aja gold di tank, di base-nya bronze gitu misalnya. Bisa aja loh. Karena itu individual. Menurut gue itu it's a really smart move by them. Soalnya emang bener-bener kan tank, DPS sama support kan beda-beda playstyle gitu ya. Lalu nih yang gue bisa komen juga, game itu buat game free to play sih gila, fun banget. Gue jadi apa ya, keinget dulu gue main TF2 pas SMP SMA gitu, bareng temen-temen gitu kayak bego-begoan. Ya itu gila banget sih. Tapi ya gue Overwatch 2 itu bisa bikin gue kangen gitu sama TF2 sebenarnya. Tapi ya TF2 kan seperti kalian tahu ya, udah di-abandon sama Valve baik botsnya. Aduh, makanya ini alternatifnya ya Overwatch 2 guys, mau gak mau ya. Lalu ini guys, kembali ke roasting ya. Ini nih, sumpah gila banget cuy. Bayangin, satu skin yang keren ya, harganya 300.000 buat satu hero. Kalian ya, aduh, kalian kalau nggak dapet hero itu di kompe gitu, ada yang stack duluan gitu, kan sih bakal sakit hati ya, udah habisin 300.000 buat satu skin yang kan nggak bisa pakai di game itu. Gila banget gak? Itu bener-bener kayak, aduh, gue kira Apex Legends itu udah agak parah ya. Soalnya kayak kalian main crafting materialsnya itu dapetnya dikit-dikit, terus kalau mau beli pencatatan legendary 1.200 gitu ya. Puluhan jam buat dapetin. Tapi at least di Apex Legends kan masih bisa dapetin. Dan enaknya Apex Legends juga kan dapat Apex Pack, dan juga di situ bisa dapat skin juga. Nah itu juga kan sebagai game free to play di Apex Legends bisa dapat lebih banyak skin daripada di Overwatch 2. Kan tangan ya, palingan ya Overwatch 2 paling dapetnya dari event atau enggak dari Battle Pass 1 biji free doang. Itu doang 1 biji. Nah, selain itu ya, gue ngomongin nih Battle Pass-nya. Ya enggak seburuk yang jika gue bandingin game-game yang lain, enggak seburuk game-game lain yang parah banget yang bener-bener kan nggak bisa dapetin Battle Pass-nya lagi. Tapi nih nggak ini ada legend atau hero baru yang di-lock dari Battle Pass. Jadi dia kalian kalau mau unlock itu kan harus main Battle Pass-nya. Kalau buat free to play ya, kan harus sampai level 55. Level 55? Kecil dong Ken, gampang lah, easy. Gue ya, yang main hampir setiap hari, at least 2 jam ya. Gue baru level 44, gue main sejak launching 4 Oktober, sekarang udah 2 minggu, udah 3 minggu. Gue masih level 44 bos, belum dapet gitu ya. Gue udah puluhan jam itu, kayak gue udah 30 jam lebih lah situ kayak. Masih gak dapet guys, gila tau gak sih. Nah, kalau kalian beli Battle Pass ya, langsung dapet. Itu dia, itu yang menimbulkan masalah pay to win dikit di game itu. Walaupun iya, gue tahu kan pasti ngomong, Ken, hero atau legend mainnya kan bisa dapetin secara gratis. Betul, bisa, kan tinggal main-main aja. Tapi ya, hero atau legend yang baru rilis kan biasanya kan ya kan belum di tweak, belum di belum di nerf lah. Kebanyakan hero yang baru launching kan OP biar orang-orang mau main kan. Biasanya mereka lebih bagus dikit lah. Nah,
Karena itu guys, orang kalau beli Battle Pass itu bisa dapat hero yang bagus daripada kita yang free to play. Menurut gue itu merusaki value gamenya sebagai free to play ya. Kalau masalah cash up itu skin ya udahlah ya, walaupun masih menghancuri longevity gamenya, gue masih bisa maklumin lah. Ya udah gitu, orang ngemis nggak bisa minta-minta lebih lah. Tapi ini nih merusak integritas gamenya, merusak gameplaynya. Gak bisa ini sebenarnya, nggak boleh menurut gue sih. Tapi ya menurut gue secara overall Overwatch 2 itu game itu bagus. Dan bisa dibilang salah satu game yang paling sulit gue pernah main. Gue pernah main CSGO 1600 jam, Valorant 200 jam lebih, Apex Legends 1000 jam juga. Dan gue masih berani bilang Overwatch itu salah satu game yang paling susah gue pernah mainin. Buat game itu ya, competitive shooter. Nah, karena ini di setiap role itu, mereka itu responsibilitasnya itu gede dan berbeda-beda. Tank, mereka itu harus nge-TB-in DPS sama supportnya biar nggak mati. Kalau DPS-nya mati, nggak ada damage timnya. Kalau supportnya mati, timnya mati karena nggak bisa menahan damage dari musuh. DPS, mereka itu harus coba jebolin tim musuh. Misalnya mereka take out supportnya, take out DPS-nya. Nah, ada dua tipe DPS juga, flanker sama yang burst DPS sih menurut gua. Kalian juga bisa main dua flanker, tapi menurut gua nggak bisa main dua burst DPS sih. Harus ada yang flank, kalau nggak mesti musuhnya keenakan. Nah, tugasnya burst DPS itu, misalnya kayak Bastion, dia itu bisa hancurin Reinhardt punya shield, biar Reinhardt nggak ada shield lagi, jadi bener-bener gampang di burst. Dan juga ya buat burst tank lah, sama burst support lah. Kalau yang flanker, tugas mereka ya gangguin belakangnya tuh. Kan biasanya kan support tuh kan ke depan tuh. Nah, misalnya kayak Reaper, dia bisa TP-TP ke belakang, terus dia gangguin dikit. Kalau misalnya dikejar, dia pakai shift, tinggal kabur aja. Gitu. Baik lagi, support. Tanpa mereka, kita akan mati. Alay sih, tapi memang bener. Tanpa support, kita nggak dapat healing. Kita nggak dapat healing, ya kita mati lah. Kita bakal di-burst sama DPS tim musuh, sama tank tim musuh. Susah juga sih. Nah, tiga-tiga itu sangat penting menurut gua. Nggak ada DPS cupu, kita nggak bakal bisa bebolin musuh. Tank cupu, kita gampang dibebolin. Support cupu, kita nggak di-heal. Tiga-tiga penting. Nah, menurut gua itu kompetitifnya Overwatch ini ya, paling susah dibanding semua yang lainnya. Oke, terus nih, sebelum gua closing ya, gua bakal bahas satu masalah lagi nih dari game ini. Yaitu skill-based matchmaking-nya. Tau gak placementnya Shroud, sang dewa CSGO, sang legendary Valorant, sang orang yang bisa bunuh walaupun sendirian di PUBG. Ya, tau gak dia dapat rank apa? Silver 1. Silver 1, rank kedua terendah, di atas bronze, di bawah gold. Gila banget gak? Bayangin, gua juga silver 1 dan gua pasti gak sejago Pak Shroud lah. Gue nggak sejago dia, gue bareng sama dia, mau 100 run, dia 100, gue 0 guys, gak bakal bisa gitu ya. Dan gue dapet rank sama kayak dia, gue aja nggak sudi loh. Gue kira gue bakal dapat bronze, kan gue liat shot, silver 1, gue bronze sih, fix. Gue juga dapat silver guys, kacau gak? Ada juga mantan pro player Overwatch dapat bronze 5, rank terendah di game, gila gak? Nah, Blizzard untungnya udah cukup cepat respon. Mereka bilang mereka lagi betulin ya, dan mereka bilang mereka sudah betulin. Jadi kalau kalian yang sudah main dan dapat rank rendah, kan coba main lagi. Kalau kalian menang, kalian mungkin dapat rank boost. Jadi misalnya dari bronze 5 jadi ke silver 2. Ya, tadi itu kan gue nggak tahu karena gue pas awal gue dapat ya langsung silver 1 gitu ya. Udah sih, secara gitu aja. Secara overall ya, gue ngomongin Overwatch ini salah satu game competitive shooter yang terbaik yang gue pernah main. Tapi sayangnya di hindrance oleh beberapa mistake oleh Blizzard. Ya, kan Blizzard udah sama Activision udah merge tuh. Feeling gue ya, Activision ini yang bikin Blizzard agak greedy. Seperti cash shop-nya dan battle pass-nya. Itu kacau banget. At least kalau cash shop ya udahlah, kita free to play nggak bisa nge-miss. Battle pass-nya at least hero-nya jangan di-lock di battle pass. Tolong ya. Hero itu harus dirilis ke semua orang, mau free to play, mau pay to win, mau apa kayak dirilis langsung ke semua orang.
Oke, secara overall, gue bakal rating game ini dengan semua masalah-masalah yang dia punya ya. 8 dari 10. Ratingnya tuh cukup bagus ya guys, sebenernya. Gue suka sebenernya game-nya, aduh tapi sayang banget. Feeling gue ya, kalau Blizzard nggak ganti-ganti ya, nggak ngubah progresnya, nggak ngubah sistemnya, cash shop-nya, battle pass-nya itu, game ini bakal, itu sih, nasibnya bakal sama kayak Overwatch pertama. Bakal di awal, jatuh di akhir. Bakal nggak jadi relevan lagi. Jadi semoga Blizzard bisa bisa tobat ya, bisa nyadar kalau mau game ini mau hidup ya, harus diubah battle pass sama cash shop-nya. Juga Blizzard nggak boleh takut-takut nge-ban Zero ya. Menurut gue ya, sugesti dari gue dikit, gue nggak tahu mereka udah implementasi atau belum. Blizzard itu harus undang-undang pro player untuk mencoba-coba balancing hero-nya. Jadi misal Blizzard mau balancing hero-nya itu harus kayak gini. Menurut gue ya, pro player harus main sama pro player yang lain, terus mereka coba-coba main, terus kayak kasih tahu ada feedbacknya gitu. Dari situ kan kita bisa tahu, bisa apa ya, hero bisa lebih balance, apalagi ya pro player kan mereka pasti tahu gamenya lebih dari gue, lebih dari kaum awam. Ya, menurut itu salah satu sugesti yang gue bisa kasih Blizzard sih. Udah sih, gitu aja dari gue. Terima kasih udah setia sesi curhat gue. Semoga ya video ini jauh lebih baik daripada video gue yang kemarin yang Baynet. Soalnya gue nyadar sih, gue emang kurang banget. Dan emang watch time itu sangat dikit ya, cuma 40 detik average-nya. Yang biasanya di channel 30 menit. Ya semoga kalian, ya kalau kalian sampai sini sih, kalian udah sampai di end ya. Thank you banget loh udah sampai in the end. Jangan lupa follow sosmed kita, TikTok, Instagram, dulu-dulunya _IDN. Kita bakal posting soal pop culture. Dan ya kalau kalian suka ini, ya sama game juga lah di kedepannya. Coba lah guys, at least 70 views lah ya. 70 views nih, gue agak ngemis ya ini. 70 views, ya kita lanjutin lah sesi gamenya. Gue bakal bahas game yang lain. Ya mungkin gue bahas Apex, mungkin gue bahas CSGO, mungkin gue bakal bahas Valorant. Siapa tahu kalian kalau mau ada sugesti juga silahkan komentar di bawah. Itu sih dari gue. Thank you ya, and see you next time.